sekarang temanya adalah bisnis proses dengan BPMN 2.0. Mungkin bagian kalian ada yang sudah pernah mendengar apa itu BPMN 2.0, ada yang baru seperti itu ya. Kita nanti sambil belajar bersama di sini ya. Kalau kita lihat di dunia kerja sebetulnya BPMN itu sudah dikenal luas. Ini versinya sekarang pun sudah sampai 2.02. Apa perbedaannya ya? Ini kalau kalian lihat nanti bisa cek segini. Jadi BPMN itu notasi. Notasi itu seperti bahasa lah. Kita mengenal kalau di programming ada C, ada Java, ada Python, ada C++. Nah, seperti itu. Di proses modeling itu pun juga ada notasi BPMN, ada flowchart, ada UML seperti itu. BPMN ini termasuk yang paling baru. Ini baru di-update juga 2014 seperti itu. Kalau kita lihat di sini perusahaan yang kontribusi terhadap pengembangan spesifikasi ini, kalian bisa lihat di sini ya listnya. Salah satunya adalah SAP itu sendiri. Jadi SAP pun dia adalah perusahaan yang berkontribusi. Ada yang lain-lain Bizagi dan macam-macam. Intinya tapi biasanya ini kan kita lihat di OMG itu yang inisiasi di awal. Tapi dalam perkembangannya SAP pun juga kontribusi karena memang tidak dipungkiri bahwa ini itu penting dalam sisi proses modeling. Jadi bagaimana kita menggambarkan sebuah proses model. Kalau kita lihat nanti di sini kalian bisa mencari untuk pembelajaran BPMN ini spesifikasinya tadi itu bisa di-download di sini. Modelernya ini banyak perusahaan-perusahaan tadi, rata-rata perusahaan yang tadi saya lihat di listnya itu mereka punya tools, punya software untuk modeling, bahkan punya engine, termasuk SAP dan lain-lain. Ini saya ambil satu yang open source, yang free ini dari Camunda. Kemarin sudah di-share ya, sudah di-download, di-install. Ya karena itu mudah, menurut saya itu sangat mudah. Ada yang memang lebih komplit lagi, tadi Bizagi salah satunya itu, dia sudah sampai engine-nya, cuman mungkin agak berat spesifikasi komputernya harus lebih kuat kalau yang itu. Kalau yang Camunda ini agak yang enteng sekali, tapi memang dia open source, untuk engine-nya nanti berbayar. Engine itu apa? Engine itu karena sebetulnya BPMN tadi spesifikasi itu sebetulnya dipakai untuk namanya BPMS. BPMS itu Business Process Management System. Nanti kita sambil jalan sambil diskusikan itu ya. Kemudian ada untuk tutorial lanjutnya nanti saya akan jelaskan tutorial yang basic lah, yang standar. Untuk lanjutnya kalian bisa link di sini, ada banyak-banyak video yang memang ini kalau sudah mau advance, betul-betul sudah menjadikan ini nanti tahapnya setelah modeling terus naik ke execution. Execution tuh jadi sistem informasi, itu nanti di sini. Kalian bisa belajar di sini. Nah, sebelum saya lanjut, saya coba lihat di website ini ya. Bentar. Ya, kelihatan ya sekarang. Ini tadi kan Oke. Ini kan tadi spesifikasi tadi kalian bisa download, bisa lihat di sini. Nah, kalau download nanti dapatnya ini nih. Ya ini sebenarnya kitabnya, apa istilahnya ya. Apa-apa yang teorinya itu di sini kalian pelajari. Ini harus mau baca ya. Kalau kita lihat sebentar saya cek gambar-gambar notasi yang standar. Banyaknya halamannya. Ini banyak penjelasan awalnya, tapi notasinya mulai di Nah ini basic BPMN modeling element. Kalau kalian lihat ini bentuk-bentuknya ya. Ada yang sudah mencoba membuka modelernya itu. Membuka modeler ini kan.
Sudah nginstal, sudah membuka Camunda Modeler kan ya? Sudah bisa, kalau kalian buka kan seperti ini dia. Nah, ada di sini kan? Iya, Pak. Nah, tools-tools yang ini. Nah, ini yang ada di sini itu dijelaskan di sini. Ya, kalian bisa tahu apa maksud masing-masing itu tadi, dipakainya seperti apa itu ada di sini semua. Ini penjelasannya. Bedanya garis lurus apa, garis putus-putus itu apa, ada di sini semua. Nah, seperti itu. Kemudian apa maksudnya pool, apa maksudnya lane, nanti kita bicarakan satu persatu. Kita lihat ini tadi saya bilang kan di sini ada SAP pun salah satu perusahaan yang kontribusi sih, apa kontribusinya. Nah, seperti ini ada di sini. Dan kalau kita lihat juga ini saya coba buka-buka di SAP Community, kalian bisa lihat ternyata BPMN itu katanya itu juga bisnis proses adalah core dari SAP. Modeling bisnis proses ini BPMN juga muncul ini kan. Jadi diakui SAP mengadopsi BPMN sebagai notasi modelingnya untuk kolaboratif proses. Jadi proses-proses yang dia kolaboratif. Dia mungkin dia punya dulu awalnya apa, tapi kita bisa lihat bahkan SAP sendiri sudah mengadopsi BPMN ini. Jadi tidak salah kita mempelajari BPMN ini untuk memahami SAP. Ya kalau lihat lagi di sini di SAP Web Portal dia juga sudah punya nih penjelasan untuk BPMN executable-nya seperti apa, deskriptifnya seperti apa. Saya sudah komplit juga di SAP juga. Ya mungkin punya ada sedikit perbedaan lah ya kalau ketika dia dijadikan software itu mungkin. Tapi saya pikir standar spesifikasi awalnya itu sama. Ini kalau kita lihat di sini tools-tools BPM, jadi Business Process Management ya. Ini tools-tools ini produk-produk BPM. Kalau kita lihat yang dikeluarkan salah satunya ini tadi ada perusahaan-perusahaan yang kontribusi, mereka juga rata-rata mengeluarkan produknya. Contohnya di sini tadi ada Bizagi. Ya Bizagi, saya tadi lihat ada Bizagi juga kalau nggak salah. IBM, BPMN. Nah ini tadi kan ada Bizagi ya, misalnya di sini tadi Bizagi Limited, ternyata dia juga mengeluarkan produk Bizagi Digital Business Platform. Rata-rata ada modelernya, ada studio sama engine-nya. Modeler ini yang kita pakai untuk menggambar bisnis proses. Kalau engine ini nanti yang kita pakai untuk dia mengubahnya jadi sistem informasi langsung. Jadi langsung di-upload di engine-nya itu dia bisa running. Tapi kita masih harus setting parameter sama kalau kita di software SAP lah, setting-setting parameter, masuk-masukan dan macam-macam supaya halaman setiap page-nya itu bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, SAP pun punya ya BPM seperti ini, NetWeaver. Karena kedepannya memang dia business process management ini juga sesuatu yang diminta. Seperti itu. Ya, ini tadi video-video tutorial basicnya ada di sini. Nanti kalau sudah mau pakai Java untuk setting-setting, untuk execution-nya, dan yang seterusnya. Ini bisa dilihat di sini. Nah, ini untuk pengenalan awalnya. Kita kembali kepada oke. Baik, kemudian kita sekarang masuk ke sedikit materi introduction dulu. Mungkin yang dari teknik industri atau bisnis itu manajemen pernah dengar ini ya, Porter Value Chain Model. Ya, ini adalah model yang menggambarkan bagaimana sebuah organisasi, sebuah enterprise, atau sebuah perusahaan itu menciptakan nilai. Jadi ada fungsi-fungsi manajemen yang dibutuhkan ketika mau menciptakan nilai. Nilai ini apa? Nilai ini yang melekat pada produknya kan, sehingga produknya itu berharga, bernilai. Jadi ketika dilempar ke pasar, produknya itu disukai oleh orang. Jadi ada fungsi-fungsi. Kita lihat ada human resource, technology development, procurement, logistik, operations, marketing and sales, service. Familiar ya? Modul-modul SAP kan ada seperti itu fungsi-fungsinya kan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ini, berarti sebenarnya ada fungsi-fungsi manajemen yang penting ketika perusahaan itu mau menciptakan sebuah nilai. Nah, fungsi-fungsi manajemen ini sebetulnya kalau kita lihat ini tadi ya,
kita kita listkan sebagai seperti ini, fungsi-fungsi ini. Sebenarnya ini juga yang jadi dasar ketika kita mau membuat sebuah sistem informasi manajemen atau manajemen information system. Jadi kita lihat ini tadi ya, ini fungsi-fungsi ini tadi, itu sebenarnya kalau ini kita bawa kepada sistem informasi sehingga di sini tuh nanti ada aktivitas-aktivitas apa saja dalam setiap fungsi. Ambil satu contoh, operasi, di bagian operasi. Nanti di sini di blok-bloknya ada machining, assembly, packaging, testing, equipment maintenance. Jadi ada, ibaratnya di dalamnya ada aktivitas-aktivitas di sebuah fungsi manajemen. Ketika aktivitas-aktivitas ini saling terhubung, itulah jadi sebuah proses kan. Tapi bedanya kalau proses itu jadi ada sequence-nya. Mana yang lebih dulu, terus setelah itu apa, nanti balik lagi tidak, terus lagi gini. Kalau kalian begini kan tidak ada terlihat sequence-nya. Mana yang duluan, gitu kan nggak ada ya. Ketika sudah ada sequence-nya itu jadi sebuah bisnis proses. Tapi intinya sebenarnya di bagiannya ada di sini. Nah, sekarang kalau kita coba lihat, ketika semua aktivitas itu saling berhubungan, nah ini kita lihat ruwet kan, ini ke sini terus berhubungan. Ini sebuah ini sebenarnya yang ada pada standar ketika kita mau sebuah sistem informasi itu pakai DBMS atau namanya Database Management System. Jadi sebenarnya kita mengkonekkan tas-tas ini pada satu database sehingga nanti proses itu dikontrol melalui database. Jadi sinkronisasinya itu lewat database. Nah, ya sebenarnya seperti ini sebenarnya dasarnya sebuah sistem informasi. Saya yakin di modul SAP juga gitu. Jadi ada aktivitas dalam sebuah fungsi manajemen, misalnya sales and distribution atau operation tadi, ada aktivitas di dalamnya yang kemudian terkoneksi dengan database. Nah, seperti itu. Sehingga nantinya bisa menjadi proses. Tinggal sequence-nya seperti apa, urutannya seperti apa. Kemudian sekarang kita lihat dulu bagaimana apa hubungannya dengan bisnis proses tadi dengan sistem informasi ya, karena SAP juga sebuah sistem informasi yang terkait. Sekarang kita lihat apa hubungannya antara bisnis sama proses. Jadi kalau di traditional bisnis biasanya ketika perusahaan itu punya strategi ya mereka langsung implementasi menjalankan bisnis ya, mulai dari A to Z-nya itu biasanya bisnis proses dinamakan. Jadi bagaimana dijalankan bisnis itu. Tapi di dunia sekarang, di mana ada digital bisnis, di mana komputer itu sudah mulai kemudian, komputer sudah lama, tapi sistem informasi itu sudah mulai sesuatu yang krusial dalam menjalankan bisnis, itu akhirnya ya ada gap seperti itu. Kalau lihat seperti ini ya, jadi ketika menjalankan bisnis proses, ketika perusahaan kemudian mengimplementasikan sistem informasi, untuk menjalankannya itu sendiri ada beberapa hal yang penting. Ada people, jadi orang-orangnya itu pun harus ngerti. Terus ada bisnis prosesnya itu sendiri, harus ada ICT, ada teknologinya sendiri, itu penting. Jadi sini people, orang-orang ya harus capable dia, harus punya kemampuan dia, ibaratnya minimal kalau yang programming, ngerti programming, yang analis, yang ngerti bagaimana membaca, menghubungkan antara bisnis dan IT. Bisnis prosesnya pun harus yang standar notifikasinya. Makanya di workshop, di sharing ini mungkin tujuan kita adalah supaya sebagai people kita tuh paham bagaimana mengimplementasikan proses bisnis. Terus di sisi bisnis proses kita juga ngerti yang standar itu yang seperti apa. Itu ya. Nah, karena itu nantinya ujungnya meningkatkan skill kita dalam sistem informasi.